Saya pernah ketika saya baru datang di Jakarta Bapak Ibu ya, dulu saya ketemu dengan teman-teman SMA saya. Ya, waktu itu dia tahu saya dulu Muslim dan dia dulu rajin ke gereja. Kalau malam minggu ya kita duduk di emperan pinggir jalan di depan gang rumah saya. Dia ke gereja Bapak Ibu, lihat cowok. Kita ejek-ejek dia, kalau dia ke gereja kita teriakin dia. Ih anak Tuhan malam minggu ke gereja. Ya dia bilang jangan gitu dong, saya bilang ya bencong. Itu dulu saya. Akhirnya lama kita terpisah, sudah lulus SMA, ya saya juga akhirnya dijamah Tuhan. Lalu dia datang di rumah tante saya waktu itu. Ya dia datang terus saya ketemu dia, saya bilang kamu kayaknya ini ya, iya Debbie ya, iya ya ampun kita lama gak ketemu. Tiba-tiba Tuhan itu menggerakkan saya untuk mendoakan dia. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia happy-happy, ketawa-ketawa. Lalu tiba-tiba saya bilang sini, saya mau berdoa buat kamu ya. Cuma satu yang Tuhan bilang, Tuhan mengasihi kamu. Ya tiba-tiba saya berdoa buat dia, dia nangis bercucuran air mata. Bapak Ibu lihat, penuaian ya jiwa itu sebenarnya di sekelilingmu itu banyak sekali tuaian yang harus kau tuai. Tapi seringkali kita nggak mengerti, kita nggak tahu ya. Ini orang dia nggak datang sedih, dia nggak datang nangis, dia datang happy-happy. Ketemu banyak orang ketawa-ketawa, tiba-tiba Tuhan menyuruh saya mendoakan dia. Akhirnya saya berdoa buat dia, habis saya berdoa dia menangis, dia mengalami jamahan Tuhan. Langsung dia bilang, saya mau pulang ya, saya izin pulang. Semua kaget, kenapa kamu mau pulang? Kok tiba-tiba banget enggak aku mau pulang sambil bercucuran air mata. Lalu dia pulang Bapak Ibu. Saya juga sudah tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, tapi berapa saat kemudian saya bertemu dengan dia dan dia bersaksi. Dia bilang, Deb ingat gak waktu kamu doain saya waktu itu? Iya kenapa? Aduh itu jamahan dan lawatan Tuhan buat saya. Lalu dia cerita Bapak Ibu, saya ini udah overdosis 2 kali. Karena saya ini pakai narkoba. Ya dan yang menjerumuskan saya itu om saya sendiri. Ya dan tiap malam itu kita diajak ke night club ya, dan di rumah itu narkoba itu ya ditoples, pokoknya siapa yang mau pakai. Udah seperti itu. Lalu dia bilang malam itu saya itu sudah mengalami 2 kali overdosis. Yang kedua itu saya sudah berbusa di sebuah night club di Jakarta, lalu dia dibuang di belakang night club itu. Ya dia dibuang, tiba-tiba ada orang datang nolongi dia. Kan gelap malam gitu ya, nggak ada yang tahu. Ada bapak-bapak datang, dia diangkat Bapak Ibu lalu dibawa ke rumah bapak itu. Ternyata bapak itu seorang pendoa yang rumahnya dekat night club situ. Malam itu Tuhan gerakkan dia, kamu pergi ke belakang night club itu. Ada orang yang harus kamu tolong. Lalu dia ambil dalam keadaan mulutnya berbusa, dia minumin susu beruang. Malam itu akhirnya dia muntah-muntah dan jiwanya terselamatkan. Tapi teman saya ini ya tidak merasa itu anugerah Tuhan. Tetap dia begitu lagi. Dia pakai narkoba lagi dan dia nggak bisa dilepaskan dari narkoba. Akhirnya dia bilang, saya kaget ketika kamu mendoakan saya itu kayak ada asap putih, ada sinar yang turun atas saya. Ya, padahal saya kan tidak melihat itu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya mau hari ini mau membangkitkan kita untuk ayo api penginjilan itu manifestasikan kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu lebih lagi. Kita nggak merasa apa-apa. Saya nggak berasa apa-apa doain dia, saya berasa saya hanya doa biasa, saya tumpang tangan. Tapi ternyata dia mengalami lawatan Tuhan karena Tuhan itu tahu. Lalu dia bilang saya mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat saat itu. Dan malam itu dia bilang saya pulang sampai di rumah om sama tante saya ngajak saya dugem. Ayo kamu yang nyetir kita ke night club itu. Enggak saya enggak mau, tumben lu. Kenapa lu enggak mau? Biasanya juga lu yang ngajak-ngajak kita ke night club. Enggak om, enggak tante, kenapa? Kamu apa yang terjadi? Dia bilang enggak. Dia bilang dia nggak bisa menahan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dia datang, dia berdoa malam itu. Lalu akhirnya sejak saat itu dia Tuhan putuskan dia berhenti. Nggak pakai narkoba lagi. Tapi omnya marah, tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Ya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya dia bilang dia begitu sulit keluar dari ikatan narkoba itu. Tapi ketika orang berjumpa dengan hadirat Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bahkan saat itu pun juga Tuhan sanggup melepaskan. Lalu akhirnya dia bilang dia enggak mau lagi. Dia dapat tantangan dari omnya. Oh, jadi kamu udah mau jadi Kristen, kamu mau jadi anak Tuhan. Ya udah, ya kalau begitu kamu keluar aja dari sini. Dia diusir, dia ke gereja pun dia harus jalan kaki. Tapi puji Tuhan, akhirnya tadinya istrinya masih di orang seberang, ya sekarang mereka berdua sudah melayani Tuhan sama-sama di gereja. Ya, dan saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini ya saya pengen, ayo kita semua. Banyak kesaksian hari ini yang saya dengar orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan. Ini adalah hari-hari terakhir